Halo teman-teman, selamat datang di channel Hey Healthies. Pada video kali ini saya akan memberikan rekomendasi buku-buku wajib untuk anak farmasi. Tidak hanya digunakan saat sekolah, tapi ternyata buku-buku referensi ini juga sangat berguna setelah lulus sekolah loh. Jadi referensi ini digunakan saat bekerja. Oke, kita lihat buku-buku apa aja sih yang harus anak farmasi itu punya. Oh iya, untuk di video ini juga saya akan memberikan link download ebook farmasi. Untuk linknya saya cantumkan di description box ya. Oke, kita masuk ke buku pertama, Farmakope Indonesia. Bukan anak farmasi nih kalau misalkan gak punya buku yang satu ini, buku merah legendaris. Edisi terbarunya ini edisi 6 tahun 2022. Jadi Farmakope ini berisikan tentang informasi monografi suatu obat dan bahan kimia lainnya, juga beserta metode-metode pengujiannya, penetapan kadarnya, sifat suatu senyawa kimia, hingga cara penyimpanan senyawa tersebut. Gak cuma Indonesia, beberapa negara di belahan dunia juga sudah menerbitkan farmakopenya sendiri loh. Namun ada juga negara-negara yang mengacu pada farmakope yang diterbitkan secara regional. Contohnya untuk negara-negara di benua Eropa itu mereka mengacu pada European Pharmacopoeia yang juga sering digunakan untuk referensi farmakope di Indonesia juga gitu. Jadi kalau misalkan ada senyawa yang nggak ada di farmakope Indonesia, juga sering nyari referensi dari farmakope dari negara lain seperti itu. Lanjut. Nah, farmakope herbal Indonesia. Jadi nggak cuma farmakope yang merah tadi nih yang kita perluin. Jadi kalau misalkan kuliah farmasi itu kita wajib banget nih punya farmakope herbal. Kenapa wajib harus punya buku satu ini? Karena dalam dunia farmasi kita nggak cuma belajar obat yang diproduksi secara sintesis saja. Tentunya sebagai seorang farmasis kita harus paham juga deh tentang obat-obat herbal. Kita juga sering lihat kan obat-obat herbal ini beredar banyak sekali di masyarakat kita gitu, karena memang secara empiris ramuan herbal ini sudah melekat gitu dari zaman dulu, dari nenek moyang. Jadi farmakope ini juga penting. Terus di mana nih nanti farmakope herbal ini digunakan? Jadi pas kuliah itu kalian bakal ketemu mata kuliah yang namanya botanik farmasi, farmakognosi, dan juga obat herbal. Jadi ini buku referensi yang tepat untuk mata kuliah tersebut dan untuk rekan-rekan yang memang tertarik nih dengan obat herbal gitu. Karena memang Indonesia kan kaya sekali dengan obat herbalnya ya. Jadi buku ini penting juga nih buat anak farmasi. Oke, lanjut ke formularium nasional, mohon maaf. Jadi Fornas gitu ya, sering disingkat jadi Fornas. Edisi terbarunya ini tahun 2017. Jadi berdasarkan keputusan Kementerian Kesehatan tahun 2017, Fornas ini berisikan tentang daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan harus tersedia di fasilitas layanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. Oke, kita lanjut ke buku selanjutnya. Nah, ini buku yang menarik juga gitu, ilmu meracik obat. Jadi di dalam buku ini tuh banyak sekali ya informasi yang disampaikan gitu, nggak cuma tentang apa itu obat, tapi juga tentang bahasa-bahasa Latin yang sering digunakan dalam resep dokter, cara meracik obat yang baik dan benar, terus penjelasan dengan berbagai macam bentuk sediaan farmasi. Kan kita tahu ya, di sediaan farmasi itu ada kapsul, ada tablet, ada sirup, suspensi, emulsi. Nah, semua sediaan yang sering digunakan
Pada sediaan-sediaan farmasi ini dijelaskan secara lengkap dan menurut saya dengan bahasa yang mudah dipahami ya di buku ini. Gitu. Jadi ini buku yang menarik. Oke, kita lanjut ke rekomendasi buku selanjutnya. Buku apa sih? Buku ISO. Nah, informasi spesialit obat ini buku yang penting juga ya buat anak farmasi karena dijadikan sebagai referensi bagi praktisi kesehatan, terutama apoteker. Tapi nggak cuma apoteker nih, ternyata buku-buku ini juga jadi referensi buat dokter, perawat, dan bidan dalam melakukan praktik kesehatan di berbagai macam pelayanan kesehatan, sehingga diharapkan terapi yang diberikan kepada pasien dapat memberikan manfaat dan juga khasiat kesehatannya. Umumnya, setiap tahun Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI ini terus memberikan dukungan terhadap pembaruan buku ISO yang pastinya telah disesuaikan dengan kondisi terkini dan juga beriringan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu ya, dan untuk versi terbarunya ini ada volume 52 tahun 2021. Next, kita lanjut ke MIMS, Monthly Index of Medical Specialty atau MIMS, merupakan buku petunjuk konsultasi yang berisikan tentang informasi seputar produk obat-obat terbaru. Nah, jadi obat-obat baru nih yang beredar di pasaran ya tentunya. Jadi nggak cuma tentang produk-produk obat baru, tapi informasi detailnya seperti molekul obat baru, formulasi baru, nama dagang baru, dan indikasi baru juga tercantum di buku ini. Buku MIMS ini sangat cocok digunakan untuk mahasiswa farmasi maupun praktisi kesehatan yang bekerja di pelayanan kesehatan karena informasi seputar obat atau produk-produk farmasi yang disampaikan sangat terbarukan. Ya, selanjutnya farmakologi dasar dan klinik karangan Katzung. Ini saya suka banget sama buku ini, dan buku ini juga jadi salah satu buku yang masuk ke list daftar pustaka skripsi saya gitu, karena bukunya benar-benar lengkap dan menarik gitu. Jadi menurut saya ini buku wajib ya untuk belajar farmakologi dasar karena sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan topik tentang golongan obatnya juga lengkap. Selain itu, kelebihan lain dari buku ini juga dilengkapi dengan gambar dan ilustrasi yang mudah dipahami. Jadi nggak cuma menjelaskan tentang obatnya atau mekanismenya, tapi mekanismenya itu disertai dengan gambar. Jadi membuat kita mudah gitu untuk memahami. Oke, itu dia 7 rekomendasi buku wajib anak farmasi versi saya. Menurut kalian buku apa lagi nih yang anak farmasi tuh wajib punya dan wajib tahu gitu? Kolom di kolom komen ya. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila informasinya sangat bermanfaat. Terima kasih.